Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada subnetting prefix, subnetting soal pertama, subnetting soal kedua, dan subnetting soal ketiga. Kemudian ada IP public dan IP private. Lalu ada konsep switch dan router, praktik switch part 1, praktik switch part 2, dan yang terakhir ada praktik router. Nah, di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu subnetting prefix. IP address itu ada dua, yaitu IPv4 dan IPsec. Nah, di sini kita akan bahas yang IPv4 dulu. IPv4 itu memiliki 32 bit dan memiliki 4 oktet. Nah, X ini kita bisa isi angka dari angka 0 sampai 255. Nah, contoh 192.168.1.1/24. Itu penulisan IP yang benar pada IPv4. Nah, slice 24 ini yang dinamakan prefix, yang artinya itu total IP yang bisa digunakan untuk mencari prefix kita menggunakan subnetting. Pada proses subnetting, kita akan mencari total IP, subnet mask, dan lain-lain. Nah, untuk mencari total IP, rumusnya itu ada 32 dikurangi prefix. Nah, 32 itu jumlah dari IPv4. Jadi, 32 kurangi 24 sama dengan 8. Lalu, 2 pangkat 8 sama dengan 256. Maka IP yang bisa dipakai adalah dari 0 sampai 255. Nah, inilah cara mencari total IP. Kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu subnetting soal pertama. Di sini kita akan cari subnetnya. Nah, subnet mask itu sama dengan prefix, yaitu untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Pada konfigurasi di Cisco ini menggunakan subnet mask, berbeda dengan MikroTik, itu menggunakan prefix. Nah, rumusnya itu 256 dikurangi total IP. Total IP yang tadi itu kan 256 ya. Jadi sama dengan 0. Untuk yang hasilnya 0, maka penulisannya adalah 255.255.255.0. Jadi yang berubah yang belakang. Kemudian untuk IP network, ini adalah IP awal, yang berarti IP-nya itu 0. Dan IP broadcast itu adalah IP yang terakhir, berarti 255. Dan IP broadcast itu selalu ganjil ya, dan IP network selalu genap. Kemudian IP rank ini itu IP setelah network dan sampai sebelum IP broadcast. Itu berarti 1 sampai 254. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu subnetting soal yang kedua. Di sini saya sudah tuliskan IP-nya, yaitu 192.168.1/26, dan langsung saja kita cari total IP-nya. Dengan rumus 32 dikurangi prefix, ini prefixnya 26, yaitu sama dengan 6. Lalu kita pangkatkan, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, 64 ini total IP yang bisa kita gunakan. Dan untuk subnet mask itu rumusnya 256 dikurangi total IP, yaitu 64 sama dengan 192. Sehingga kita bisa tulis 255.255.255.192. Jadi IP networknya itu 0 dan IP portcast-nya itu 63, lalu IP range-nya 1 sampai 62. Kita akan lanjut ke soal subnetting yang ketiga, yaitu pada soal ketiga IP-nya ada 10.10.10.50/27. Kita akan cari total IP-nya, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5, lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan total IP yang bisa digunakan itu 32, kemudian subnet mask 256 dikurangi 32 sama dengan 224, yang berarti 255.255.255.224. Dan IP networknya itu 0, lalu IP broadcast-nya 31. Kemudian IP range-nya itu berarti 1 sampai 30. Nah, pada soal kan IP-nya 50/27. Padahal yang kita subnetting tadi pada prefix 27 itu hanya sampai IP 32. Maka ini dikenal dengan istilah block subnet, yang berarti lanjutan dari IP selanjutnya. Dan pada IP network, di bagian block subnet yang selanjutnya
slice yang kedua adalah 32, lalu pada IP broadcast 63. Nah, ini subnet kedua, jadi IP 50 sudah termasuk ya. Kita masuk ke pembahasan IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses siapapun dan dimanapun. Contohnya IP Google yaitu 888. Nah, jika IP private itu tidak bisa diakses dimanapun, hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau administrator saja. Selanjutnya ada pembahasan konsep switch dan router. Untuk konsep switch sendiri itu adalah menghubungkan device-device yang berbeda dalam satu blok subnet. Misal dalam satu jaringan terdapat PC 1, 2, dan 3 yang terhubung ke switch. Maka IP PC 1 itu misal 1.2 dan PC 2 IP-nya 1.2, lalu PC 3 IP-nya 1.3. Nah, itu depannya kan satu semua ya. Maka itu yang dinamakan dalam satu blok subnet. Kemudian konsep router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan terdapat 2 switch dengan 3 PC yang IP-nya berbeda dalam satu blok. Dan jika ada satu PC lagi dengan IP yang berbeda blok dengan 3 PC tadi, maka kita harus menambahkan router. Sehingga nanti PC dengan IP berbeda akan terhubung ke router. Dan dari router ke switch, lalu ke PC-PC yang di bawahnya. Sehingga mereka bisa saling komunikasi. Kita akan lanjut ke pembahasan praktik switch part 1. Di sini kita buat topologi switch. Nah, di sini kita bisa klik device dan kita pilih 2 PC, lalu kita pilih switch dan yang paling kiri, kemudian kita konekkan dengan kabel dari PC 1 ke switch, lalu coba konfigurasikan dengan klik 2 kali pada PC dan kita ke desktop. Lalu pilih IP configuration. Di sini pada IPv4 address, misal 10.10.10.10 pada PC dan subnet max-nya 255.255.255.224. Kenapa 224? Itu karena saya menggunakan prefix slice 27. Di sini kita bisa close saja dan kita setting juga pada PC 2 dengan IP 10.10.10.11. Dan untuk subnet max-nya sama, lalu kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa ke command prompt dengan mengetik ping 10.10.10.11. Nah, maka di sini berhasil. Selain dengan cara ini untuk cek komunikasi, kita juga bisa dengan menggunakan cara ini dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini statusnya sudah berhasil atau successful. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu praktik switch part 2. Di sini saya sudah buat topologi lagi. Pada topologi baru ini ada 1 switch dan 3 PC. Lalu lanjut ke konfigurasi IP-nya. Jadi nanti IP mereka berbeda blok subnet dengan topologi yang kiri dan pada topologi yang kanan saya mau kasih IP 10.3 untuk PC 3 dan PC 4 10.35 lalu PC 5 10.36. Langsung saja kita setting. Nah, setelah itu kita akan cek komunikasi. Kita bisa tarik suratnya dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini successful. Kita coba juga dari PC 4 ke PC 5. Dia juga berhasil. Lalu kita akan coba dari PC 5 ke PC 3. Nah, di sini juga berhasil. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu praktik router. Langsung saja kita tambahkan router. Di sini kita klik network device dan saya akan gunakan yang paling ujung yaitu 2811 dan ditaruh di tengah-tengah antara topologi kanan dan topologi kiri. Kemudian kita akan sambungkan dengan kabel ini dan tarik dari router ke switch. Karena PC antara switch kanan dan kiri ini berbeda blok subnet, maka di sini kita akan melakukan konfigurasi router supaya semua PC-nya bisa saling komunikasi. Di sini buka routernya, lalu kita ke config. Pada fast Ethernet 0/0 ini kita on-kan. Nah, maka yang tadinya kabel ini merah akan menjadi hijau, yang artinya bisa. Kita juga lakukan pada fast Ethernet 0/1, kita akan aktifkan. Lalu kita akan masukkan IP-nya pada fast Ethernet 0.
slice 0. Pada IPv4 address kita tulis dengan 10.10.10.1 karena dia ingin mengarah ke switch yang kiri. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian pada fast Ethernet 0.1 IP-nya 10.10.10.33. Ini namanya IP gateway. IP gateway ini nanti akan dimasukkan ke setiap PC-nya. Kita akan mulai dari PC 1, kita ke desktop lalu IP configuration. Pada option default gateway, kita akan tulis 10.10.1. Kemudian pada PC 2 juga sama. Dan kita akan tambahkan juga gateway pada PC 3 sampai 5. Yaitu 10.10.10.33. Kita lakukan sampai PC yang kelima. Setelah itu kita akan coba komunikasikan antara PC-PC yang ada di kiri dan kanan dengan menarik suratnya, misal dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini masih violet. Nah, kita bisa coba lagi. Maka di sini sudah successful. Lalu kita akan coba lagi pada PC 1 ke PC 5. Nah, di sini juga sudah berhasil. Mungkin segitu saja video pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.